Oke, teman-teman, kita malam ini langsung ke halaman 2.37. Ini langsung ya, ini materinya sebenarnya tentang halaman 2.37 ini materi tentang gerak relatif sebenarnya. Nah, kita langsung loncat saja. Ya, sesuai dengan definisinya, gerak relatif adalah gerak yang diamati pengamat yang juga bergerak. Jadi menurut definisinya, gerak relatif adalah gerak yang diamati pengamat yang juga bergerak. Jadi suatu gerak yang pengamatnya juga ikut bergerak ya. Ini seperti apa? Kita langsung pada contohnya aja nih di halaman 2.37 ya. Langsung pada contohnya. Kebawain dikit ya Mas. Contoh 1.3. Nah, di sini ada contohnya mengenai gerak relatif ya nih. Contohnya mengenai gerak relatif. Itu pada contoh 1.3. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan mengarah ke utara dengan kecepatan 10 km per jam relatif terhadap air sungai. Kemudian kecepatan air sungai 5 km per jam mengarah ke timur. Tentukan kecepatan perahu. Nah, di dalam penyelesaiannya, jika tidak disebutkan relatif terhadap apa, maka dianggap relatif terhadap bumi. Nah, itu sebagai catatannya. Jadi andai kata misalnya ini maksudnya yang ditanyakan ini kan tentukan kecepatan perahu ini tidak diketahui relatif terhadap apa, maka dianggapnya bahwa kecepatannya dianggap relatif terhadap bumi ya, atau tanah bisa. Nah, karena pertanyaan seperti itu, nggak ada keterangan relatif terhadap apa, jadi dianggap relatif terhadap bumi. Nah, bagaimana yang relatif terhadap bumi? Kecepatan perahunya itu, kita ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, halaman 238 ya. 2.38. Nah, mungkin layarnya lagi ada masalah. Kita coba lihat, mungkin kalau ada yang udah punya modulnya dilihat halaman 2.38. Oke, halaman 2.38 itu bawah lagi bisa ya Mas ya. Oke, nah gambarnya kelihatan ya. Jadi VPA kecepatan perahu relatif terhadap air. Itu 10 km per jam ke utara. Jadi kecepatan perahu ke utara atau menyeberangi ya, menyeberangi sungai berarti. Sebesar 10 km per jam ke utara. Kecepatan air relatif terhadap tanah. Jadi kecepatan air sungai tersebut terhadap bumi ini berarti searah ya, maksudnya tidak mengalami efek gaya ya dari luar. Nah, kecepatan perahu relatif terhadap tanah atau terhadap bumi itu yang ditanyakan, yaitu VPA. VPA sama dengan VPT
atau kecepatan perahu terhadap bumi dikurangi kecepatan air terhadap bumi ya. Maaf, ini tadi yang jadi langsung saja ya, maksudnya gini. Yang di bawahnya itu yang kecepatan perahu terhadap bumi sama dengan kecepatan perahu terhadap air, yang artinya yang kecepatan menyeberang itu perahunya, ditambah kecepatan air terhadap bumi. Nah ini sebenarnya rumus ini kita ambil seperti ini ya, jadi seperti vektor itu yang gambar sebelah kanan. Jadi dianggap yang kecepatan perahu yang menyeberang itu karena terkena efek gaya dari air sungai ya, sehingga sebuah perahu yang menyeberang itu akan bergeser gitu. Jadi sebenarnya ini sama aja dengan berarti kecepatan perahu saat dia terkena gaya luar dari air ya. Jadi kecepatannya pasti berbeda itu antara dia menyeberang tanpa, misalnya tanpa ada efek gaya dari air, kemudian setelah dia terkena efek gaya dari kecepatan air ya. Jadi menjadi VPT itu. Setelah kena gaya air menjadi VPT ya, yang arahnya seperti dalam vektor ini yang pada garis miringnya. Nah, itu VPT-nya. Jadi kita bisa andaikan sebagai vektor ya. Maka seperti rumus vektor yang kita tahu sebelumnya, berarti VPT adalah akarnya ya, atau jari-jari di bawahnya lagi Mas, bisa di bawahnya lagi. Jadi VPT-nya itu adalah kan karena sisi miring ya, itu berarti VPA kuadrat akar dari VPA kuadrat ditambah VAT kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat tambah 5 kuadrat kilometer per jam, atau hasilnya adalah sekitar 11,18 km per jam. Nah itu adalah besarnya kecepatan perahu relatif terhadap bumi ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi andai kata ada pertanyaan yang model seperti ini yang serupa lah kira-kira. Itu kalau ada pertanyaan atau pernyataan, baik pertanyaan juga atau misalnya pernyataan ya yang tidak ada keterangan bahwa dia relatif terhadap apa, itu dianggapnya berarti kecepatannya relatif terhadap bumi ya. Ini bisa aja sebuah pesawat atau apa ya yang terkena efek gaya angin atau apa. Oke, nah itu theta itu adalah arahnya berarti ya. Thetanya adalah arahnya. Tadi besar kecepatan yang tadi VPT-nya sudah ditemukan, sekarang arahnya kemana gitu kan. Arahnya adalah tangan -1 dari, jadi tetanya adalah tangan -1 dari VAT per PPT atau tangan -1 dari 10 dengan 26,57 derajat arahnya. Seperti itu ya gerak relatif.
Kemudian kita langsung ke halaman, langsung aja ya, kita nanti itu latihan-latihannya bisa dikerjakan atau tes normatifnya. Kita langsung aja ke modul 3 ya, hukum-hukum Newton. Dinamika aja. Apa? Ya, mengenai dinamika ya. Dinamika. Intinya kalau dinamika ini yang dipelajari di modul ini adalah hanya mempelajari gerak, penyebab geraknya yaitu gaya F. Nah, ini yang perlu diketahui dalam SI itu untuk 1 Newton adalah 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang perlu diketahui saja, 1 Newton adalah 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian kita langsung ke halaman selanjutnya saja, hukum-hukum Newton ya. Hukum Newton 1, jika tak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda atau tidak ada efek dari gaya luar ya, tidak ada pengaruh dari gaya luar, maka benda akan tetap diam. Jadi benda itu akan diam saja gitu, atau bergerak lurus beraturan. Jadi bisa diam atau dia bergerak lurus secara beraturan. GLB ya, beraturan artinya tidak ada percepatannya ya. Atau dianggap percepatannya konstan ya, beraturan. Hukum Newton kedua, ini penjelasannya lagi nih biar perlu dijelas. Hukum Newton 1, pada suatu benda dapat bekerja macam-macam gaya luar, misalnya gaya tarik, gaya dorong, gaya tekan dan sebagainya. Yang dimaksud gaya luar pada hukum Newton 1 adalah gaya resultan yang bekerja pada benda. Misalkan suatu benda bekerja F1, F2 sampai Fn, dan besarnya resultannya adalah jumlahnya resultannya ya. Ini seperti vektor juga. Jumlah dari seluruh resultannya ya. Resultan gaya. Maka jika benda-benda mulainya diam akan tetap diam, tapi jika benda mulai bergerak akan terus bergerak, dan geraknya adalah gerak lurus beraturan ya. Itu penjelasannya. Jadi GLB ya, ini nanti geraknya. Hukum 1 Newton ini apabila tidak ada efek gaya dari luar. Keadaan ini disebut hukum kelembaban atau inersia. Yaitu hukum alam yang mempertahankan keadaan benda tetap seperti keadaan awalnya. Keadaan benda di mana jumlah gaya-gaya luarnya sama dengan 0 disebut setimbang ya. Nanti jadi kalau ada pernyataan ini keadaan setimbang berarti dia resultan gayanya adalah 0 ya. Resultannya itu artinya jumlah seluruh gayanya nanti 0 yang bekerja. Disebut setimbang atau diam. Nah, hukum Newton kedua. Newton 2 percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya besarnya sebanding dengan besar gaya dan arahnya sama dengan arah gayanya ya. Jadi ada percepatannya nih hukum Newton kedua. Searah gaya ya. Percepatan nanti searah gaya. Sehingga rumusnya menjadi sigma F sama dengan atau resultan F-nya nanti M kali A. Ini di mana percepatannya ya. M ini apa? Masanya ya, massa benda. Dengan M adalah konstanta pembanding yang ternyata adalah sifat inersia benda yang dikenal sebagai massa benda. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula
gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan pada benda tersebut. Ya contohnya misalnya begini, pengaruh massa ya makin berat pasti kan untuk misalnya mendorong suatu benda yang berat itu beda dengan gaya yang dibutuhkan untuk mendorong massa yang berat atau yang ringan kan pasti beda. Dan itu pasti akan memengaruhi percepatannya. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat, sudah kita ketahui tadi ya. 1 Dayen, nah ini CGS-nya ya, satuan gaya menurut sistem CGS. Ini boleh juga digunakan ya CGS ini. Tergantung nanti yang dipertanyakan maunya kemana ya. Mau pakai SI boleh, pakai CGS sistem boleh. 1 Dayen sebesar 1 gram centimeter per sekon kuadrat. Hubungan antara Newton dan Dayen adalah nanti 1 Newton itu menurut SI adalah sama dengan, kalau menurut CGS-nya berarti 10 pangkat 5 Dayen. Gaya luar yang disebabkan gravitasi, gaya luar yang disebabkan oleh gravitasi atau gaya tarik bumi pada benda dikenal sebagai gaya berat benda. Nah ini gaya berat benda ini atau W ya, di sini adalah dipengaruhi oleh suatu percepatan, tapi percepatannya gravitasi ya, jadi oleh gaya gravitasi ya, sama. Dan dinyatakan dengan persamaan W sama dengan M kali G. Nah G ini ibaratnya percepatan gravitasi ya, jadi digunakan adalah percepatan gravitasi sebagai percepatannya nanti. Dengan G adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya jadi similar ya. Artinya misalnya 10 meter per sekon kuadrat juga boleh sebenarnya. Tapi nanti tergantung soal yang ditanyakan apa keterangannya ya. Kalau keterangannya pakai G sama 9,8 ya kita pakai yang 9,8. Kalau tidak ada keterangannya kita boleh pakai 10 juga boleh. Hukum Newton 1 halaman selanjutnya ya. Hukum Newton 1 merupakan hal khusus dari hukum Newton 2 ya. Jadi jika F-nya 0, ini maksudnya adalah keterangan dari hukum Newton 2 tadi ya. Jika F-nya sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 juga deh. Ya otomatis ya, karena M kali A itu kan rumusnya. Jadi kalau A-nya 0 ya berarti F-nya juga akan 0. Karena perkalian M kali A tadi ya, berbanding lurus A kecepatannya. Kalau F-nya 0 berarti A-nya juga pasti 0. Artinya benda tidak mengalami perubahan kecepatan. Itu tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Contohnya nih, pada langsung contohnya seperti apa ya. Ini teorinya tadi, langsung kita gambarkan pada contoh. Ini seperti vektor ya, kembalinya seperti itu lagi, gaya itu. Jadi maksud kita kemarin belajar vektor itu sebenarnya untuk ya masalah gaya ini ya, masalah dinamika ini dan sekitarannya. Contoh satu itu ya udah pernah kita seperti yang lalu ya, pergerakan gaya itu. Misalnya itu dua contoh gaya F1 sama 10 Newton, F2 8 Newton bekerja pada sebuah benda yang masanya 0,5 kg pada sistem koordinat kartesian. Nah ini kalau diketahui ya, pada koordinat kartesian gaya F1 membentuk sudut 60 derajat dan F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi kartesian ini biasanya derajatnya diketahui terhadap sumbu X gitu, umumnya begitu. Tentukanlah besarnya percepatan yang ditimbulkan oleh resultan gaya-gaya tersebut. X sama dengan F1 kali cos ya. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu X itu F kali cos theta kan gitu rumusnya.
Nah, F1Y-nya F1 kali sin 60 atau gaya yang bekerja pada Fv-nya adalah F kali sin tetanya ya. Begitupun F2X dan F2Y. Jadi resultannya adalah jumlah yang bekerja, seluruh gaya yang bekerja pada Fx itu, makanya sigma Fx resultannya adalah gaya yang bekerja pada F1X dan ditambah dengan F2X. Dan jumlah resultan gaya pada Fy-nya sama dengan F1Y ditambah 2Y. Kemudian di bawahnya lagi, langsung saja kita ke bawah lagi. Bisa masih ke bawah ya. Maka ini kita jadikan, karena sigma Fx itu kan tadi M kali A ya, maka Ax adalah sigma Fx dibagi M. Ya. Jadi ini untuk mencari percepatannya. Ini diketahui dari tadi yang rumus sigma Fx itu kan tadi sigma Fx sama dengan M kali A ya, maka A-nya sama dengan, maka A-nya itu menjadi, misalnya nih Fx ya, berarti kan A-nya Ax, percepatan pada sumbu X ya. Berarti Ax-nya adalah sigma Fx tadi dibagi dengan M-nya gitu. Ya begitu pula yang AY-nya ya, atau percepatan pada Y-nya seperti itu. Besar percepatan benda adalah, nah setelah diketahui tadi Ax-nya, jadi ini berarti percepatan resultannya ya. Ini maksudnya adalah percepatan resultannya. Pada vektor resultannya maksudnya gitu. Jadi A pada vektor resultannya adalah akar dari percepatan pada X, resultan yang tadi kecepatan pada Y. Sama juga ya, berarti untuk kecepatan dan percepatan ini vektornya sama ya rumus. Nah, yang hukum Newton ketiga, jika sebuah benda mengerjakan gaya aksi pada benda lain, nah ini ada pengaruh ya dari gaya yang lain, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang terhadap benda pertama ya. Jika sebuah benda mengerjakan gaya aksi pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan, atau benda kedua ini maksud benda yang lain itu akan memberikan gaya reaksi terhadap benda pertama. Dalam keadaan setimbang, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Atau dalam keadaan diam, gaya aksi berarti sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Nah itu pada gambar misalnya seperti pada gambar ya, kita lihat maksudnya adalah jadi misalnya ada M1 misalnya yang membentur M2 tuh. M1 yang membentur M2, maka nanti otomatis gayanya yang searah F12 tadi ya, gitu maksudnya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi maksudnya seperti penjelasan yang ada di gambar, misalnya M1 yang M2.
misalnya M1 yang menumbuk M2, maka nanti gayanya yang terjadi adalah besarnya ke arah yang ke kanan itu, yang ke arah F12 ya. Nah, apabila sebaliknya M2 yang menumbuk suatu M1 ya, di mana M1-nya lagi diam misalnya, maka nanti gayanya tetap akan kedorongnya sama ya. Jadi seimbang antara gaya aksi dan reaksi. Ataupun misalnya pun katakanlah berbalik ya, misalnya ada gaya berbaliknya, itu nanti sebenarnya perbandingannya sama ya. Makanya di sini F12 sama dengan min F21. Karena kenapa? Berarti F1. Jadi ini kenapa bisa begitu F12? Jadi bisa diartikan begini. Jadi F12 itu tambah F21-nya dengan 0 berarti dia. Nah, tetap aja jumlah gayanya itu akan ke arah, maupun nanti itu hasil tumbukannya ya, itu akan seperti keadaan diam lagi baliknya gitu. F1 F2 sama dengan F21. Ya, nanti bisa lebih jelasnya mungkin pada contoh bisa kita lihat bagaimana. Pada gambar 33 ya, gaya normal bidang itu. Jadi kita lihat begitu aja. Sudah pasti ini keadaannya diam ya. Karena itu tadi, antara gaya yang N ini, yang ke atas gaya normal ya. Jadi gaya normal itu perlu diketahui juga adalah gaya yang tegak lurus pada bidang datar. Pada bidang suatu benda yang arahnya tegak lurus ya. Pada benda yang berada di atas bidang datar itu tegak lurus namanya arah gaya normal ya. Nah, W itu tadi adalah gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi yang kita pakai percepatan untuk W ini nanti pakai gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, kalau yang bidang ini, bidang pada bidang miring ya, ini pasti meluncur nih. Cuman kalau pas diamnya itu berarti nanti keadaannya setimbang berarti kan, kalau pas lagi diam. Saat tidak meluncur artinya gitu. Oke, kita lihat lagi yang pas bawahnya. Nanti biar kita bisa jelaskan gambarnya dari rumus yang di bawah. Dari rumus yang di bawah nih. W sama dengan cos theta sama dengan N. Kita perhatikan dulu dari gambar-gambar ini detailnya. Jadi ini ada di ekornya ini ya, itu gaya gesek gitu ya, artinya gaya yang berlawanan terhadap gaya. Jadi kalau meluncur itu kan pasti gayanya ke kemari ya. Nah, gaya yang berlawanan ini F kecil namanya itu nanti gaya geseknya. Maka pas saat dan setimbang ini pasti gaya meluncur yang ke bawah ini pasti akan sama dengan gaya F ini ya, F kecil ini. Jadi makanya dia diam. Kalau FB ini lebih besar daripada F kecilnya ini,
maka dia akan tetap meluncur tapi dengan dikurangi dengan gaya. Artinya ada yang menghambat lah gitu. Nah kalau keadaan diam berarti F gaya yang meluncurnya sama dengan gaya yang berlawanan, yaitu F kecil tadi ya. Gaya gesek itu yang gaya gesek kecil itu. Bawah lagi bisa. Iya. Lagi. Ini gaya gesek adalah F cos theta. Kemudian ini ya gaya geseknya ya. Gaya geseknya dengan sudut antar F terhadap horizontal ya. Ini jadi F cos theta ini adalah gaya gesek yang berhubungan dengan gaya luar F terhadap horizontal ya, terhadap garis yang datar ya. Sedangkan F kecil itu sama dengan gaya sin theta adalah gaya gesek juga, tapi yang terhadap hubungan dalam kondisi tertentu dinyatakan persamaan. Jadi ini nggak ada pernyataan, tapi saya tambahkan aja nih F sama dengan W kali sin theta. Itu ya yang berhubungan dengan yang vertikal ya, berarti gitu aja. Dengan gaya yang vertikal. Antara gaya gesek F kecil dan gaya normal N terdapat hubungan yang dalam kondisi dinyatakan dengan persamaan. Nah ini gaya gesek ini mu ya, itu mu adalah koefisien gerak yang harganya 0 sampai 1 ya. Jadi gaya gesek ini mu ini harganya atau koefisien gesekan itu antara 0 sampai 1. Jadi nggak ada 1,5 nggak ada ya untuk koefisien geraknya. Nah, ini pada contoh 2, misalkan balok pada gambar 3.3b mempunyai massa 0,5 kg. Koefisien gerak antara balok dan papan besarnya 0,7 ya. Adalah 0,1 yaitu 0,7 ya. Kemiringan papan 30 derajat dan G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika balok setimbang, nah keadaan diam, berapa besar gaya gesek antara balok dan papan? Jadi kita mencari F kecilnya. Nah ini ada sudutnya, berarti miring ya. Agak ke bawah lagi mas. Ada gambarnya nggak tuh di bawah? Nih kalian ada gambarnya. Penyelesaiannya adalah gaya yang bekerja pada balok gambar 3.3b kita gambarkan kembali seperti gambar di samping. Gaya berat benda kita uraikan ke dalam komponennya yang sejajar ya, itu dan tegak lurus, bukan berpeluncur atau bidang miring. Nah kita lihat, perhatikan di sini. Makanya saya jelaskan di sini. Tadi nggak saya jelaskan di depan. Jadi ini seperti ini ya. Ya naturalnya ke arah sini ya. Seperti ini. Nah ini WX adalah ini, jadi kalau kita jadikan seperti koordinat ya, ini berarti ini arah X-nya nih. Ini arah Y-nya ya.
Makanya dia jadi menjadi WX. Nah, yang ke bawah ini ke sini menjadi WY. Nah, nanti W-nya yang vektor W-nya adalah yang tetap ke bawah sini. Cuma nanti benda ini berarti bergeraknya, kita hapus lagi. Bergeraknya berarti tetap ke arah WX ya. Ke arah WX ini nanti meluncurnya. Kalau dia meluncur ya, berarti ke arah WX. Nanti akan berlawanan berarti dengan F-nya kecil. Nah, WX sendiri adalah W cos theta. Nah, W-nya tadi kan M kali G ya. W sama dengan M kali G. Berarti kalau W cos theta sama dengan M kali G cos theta-nya atau cos 30. Nah, ini kenapa bisa begitu ya? Kalau kita analisa nih, bagaimana analisanya? Anggap aja misalnya nih tadi tetanya sama dengan kemiringan 30 derajat ya tadi. Kemiringannya ini yang di sini 30 derajat. Terus lagi nih. Karena kemiringan adalah 30 derajat di sini. Karena kemiringan adalah 30 derajat berarti jadi gini, kalau misalnya kita belajar vektor kemarin ya, ibaratnya kan ini resultan X-nya ya, arah vektor X-nya ini ke arah vektor Y-nya. Berarti kalau yang bergerak ke arah X itu berarti kan kalau misalnya itu suatu gaya berarti F cos theta ya kan gitu. Nah, cuma karena di sini yang bekerja adalah gayanya WX gitu ya. Berarti WX cos theta. Begitupun karena dari mana WY-nya itu adalah kenapa rumusnya W sin theta, karena dalam vektor itu kan kita kemarin juga belajar bahwa gaya yang bekerja resultan terhadap sumbu Y itu kan berarti adalah W kali sin theta-nya gitu. Nah, itu. Sehingga rumusnya dari situ ya berarti dapatnya. Kita kalau gambarkan vektornya seperti itu. Nah, berarti kalau kita nanya yang ditanyakan benda yang meluncurnya berarti ke arah WX kan. Berarti kita mencari WX. Itu adalah W cos theta-nya sama dengan 4,24. Sedangkan W-nya adalah atau cara gambar itu ya, W adalah MG kali sin 30 atau W kali sin 30. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi ya. Nah, bagaimana kalau pada tali sebuah benda yang menggantung? Nah, ini vektornya bagaimana nih kan? Tetap kita pakai vektor biasa ya. Cuma di sini yang seakan-akan kalau menjadi X-nya itu adalah ini ya, kalau pada benda yang menggantung ini X-nya ya, ini Y-nya, ini X-nya, ya gitu ya. Nah, itu yang gaya bekerja itu seperti pada gambar itu ya. Jadi kalau tadi, nah ini maksudnya T ini maksudnya itu berarti gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja tapi pada tali gitu. Makanya nanti jadi gaya tegang. Jadi gaya yang bekerja itu karena kita ngomongin soal tali ya sekarang, tegangan pada tali berarti nanti atau pada kawat ya.
Nah ini gaya-gaya yang bekerja pada tali tersebut, berarti arahnya yang sumbu X ada T1X, ada T2X, ada vektor T1Y, ada vektor T2Y, ya. Nah itu nanti berarti nanti kalau misalnya nih seperti ini ya, misalnya pas yang ini nih misalnya nih besarnya T2 misalnya. Besarnya tegangan pada T2, tali T2 berarti yang besarnya yang ini ya. Nanti berarti T2 itu hasil vektor dari T2X dan T2Y-nya. Jadi kita nyari vektor T2-nya berarti nanti. Kalau kita ditanyakan ini nanti T1-nya berarti kita nanti nyari vektor ke arah T1 itu ya. Jadi kita lihat dari gambarnya, nanti kalau mau cari gaya apanya ya berarti lihat dari gambarnya aja, itu gaya arahnya kemana saja vektornya itu. Dari sini ke W-nya ya. Berarti T-nya nanti adalah T1Y plus T2Y itu. Atau kalau keadaannya diam nanti T-nya sama dengan W. Kalau keadaannya diam berarti nanti T-nya itu sama dengan W-nya ya. Tergantung dalam keadaan diam. Oke, kita ke bawahnya lagi. Nah, itu W-nya makanya itu bisa jadi T1 cos theta ditambah T2 cos theta. Dari gambar tadi ya. T1 cos theta tambah T2 cos theta. Berarti kalau T1 cos theta itu apa? Berarti TX ya. Jadi sudut pada, jadi kalau sudut ini kalau misalnya tadi saya gambarkan lagi nih, misalnya nih tali. Misalnya nih tali tadi ya. T1 cos theta itu misalnya tali ya tadi ya. Ini tali yang tadi. Berarti T1 cos theta itu adalah T1X ya. T1X berarti yang kemarin ya T1. Nah, ini T1X sama dengan T1 cos alfa, cos tetanya kita anggap alfa yang ini alfa. Nah yang T2 cos betanya itu berarti yang arah T2X, arah T2X. Nah T2X ini kenapa beta kok sudutnya? Jadi karena beda ya, nanti antara sudut sini adalah alfa, di sini adalah besarnya beda ya, dengan sini adalah beta. Jadi besarnya antara yang sini karena kita lihat dari bentuknya tadi agak miring ya, talinya enggak, panjangnya beda ya, maka sudutnya nanti pasti beda antara sini dan sebelah sini. Jadi nanti kalau yang T2-nya pakai sudut yang sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, W ini adalah nanti T1 cos theta tambah T2 cos theta. Nah, ini berarti T1 cos theta plus T2 cos beta itu adalah sama dengan T.
sama dengan T-nya ya. Atau sama dengan W-nya juga kan. Itu kalau pada tegangan tali kira-kira begitu. Contoh, nah ini contoh. Yang bekerja dua benda digantung dengan dua utas tali seperti pada gambar 3.7. Massa benda yang digantung adalah M1 sama dengan 2 kg. M2-nya 1 kg. Jika G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya gaya tegang tali pada masing-masing tali. Jadi kita maksudnya ini pertanyaan adalah suruh nyari gaya tegangnya. Berarti di T-nya ya, tes antara T1 dan T2-nya berapa. Nah ini anak panahnya ini menunjukkan arah gayanya ya. Jadi kalau pas T2 ini ada dua arah nih. Jadi arahnya menahan W2 dan menahan atau yang arahnya menggantung pada benda yang M1-nya ya. Jadi misalnya saya tuliskan di sini. Jadi ini M1 misalnya nih. M1-nya di sini nanti. Massa benda pertamanya ini M2-nya. Nah, T2-nya ini ada yang menahan atau tegangannya menahan di ke M1-nya itu anak panahnya T2. Nah, ada yang ke bawah itu berarti menahan yang benda di M2-nya. Jadi kita lihat itu arah anak panah itu ada arah gayanya. Nah, W1 ke bawah tetap, W2-nya ke bawah. Jadi kalau pada keadaan ini karena saling menggantung dan diam nih berarti kan saling menggantung dan posisinya sama diam, maka W1 min T1-nya sama dengan 0. Jadi arah yang W1-nya nih di W1-nya sama arah T1-nya adalah sama ya. Sama, jadi W1 sama dengan T1. Maka W1 min T1 sama dengan 0. Ya seperti ini. Kalau keadaannya lagi diam nih, ini gambarnya pasti lagi diam. Nah, nanti W-nya adalah M kali G, jadi M1 kali G. Situ. Oke, ke bawah lagi. Itu cara mencari T1-nya. Nah, bagaimana yang T2? Di saat di T2-nya ini jadi berarti W2 ini keadaan W2 ya maksudnya. Keadaan W2 ini adalah W2-nya ini berarti karena dia menggantung di M1-nya tadi ya. Berarti min T1 plus T2-nya. Ini min T1 ya. Min T1 plus T2-nya. Jadi karena dia ada dua, tadi kan T2 ini ada dua arah ya. Jadi nanti yang arah kemari dikurang arah yang atasnya ya. Jadi T2-nya dikurang T1-nya. Atau ini sama dengan T2 dikurang T1. Nah, sisanya adalah nanti sisa dari yang misalnya kemari lebih besar daripada T2-nya, T1-nya misalnya. Artinya yang ke bawah lebih besar daripada gaya ke atas. Karena sisanya gaya ini nanti adalah gaya beratnya ya, W2 ya. Maksudnya begitu.
Sehingga menjadi T2 adalah W2 min T1 T2-nya adalah W2 plus T1 sama dengan M2 kali G ditambah T1. Nah, kira-kira sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan mungkin sebelum kita ke hukum Newton 4 nih. Jadi kalau hukum Newton 3 ini kisarannya jadi seperti itu kira-kira ya. Seperti kayak ada pengaruh gaya lain gitu. Jadi maksudnya pengaruh gaya lainnya ya seperti misalnya kayak ada bentuk vektor tadi ya, misalnya gini. Jadi ada gaya yang kemari, ada yang gaya yang menarik ke atas ya kan. Jadi nah itu gaya yang bekerja adalah gaya resultannya ya. Misalnya F1 nih ada F2-nya juga gitu. Jadi nanti ini F-nya ya. Hukum Newton ketiga ya, ada gaya lain yang berpengaruh juga, mempengaruhi. Banyak gaya yang bekerja lah gitu. Dalam satu vektor gaya aja banyak gaya yang mengaruhi gitu. Bisa 2 atau lebih. Artinya lebih dari 1 gaya yang mengaruhi. Misalnya seperti pada benda yang meluncur tadi, hanya untuk mengukur gaya yang ke bawah ini ya, gaya Wx ini aja tadi, kita harus mengukur berapa gaya. Harus mengukur gaya ke Wy-nya gitu kan. Ada banyak penentunya gitu. Ada karena di sini ada sudutnya. Nah, kita harus mengetahui dulu W-nya kan bawah. Sehingga nanti gaya Wx-nya berapa. Lain seperti kalau yang diam aja, misalnya kalau diam kan setimbang misalnya ya setimbang misalnya diam aja bendanya berarti kan W sama dengan N-nya gitu kan. Nggak ada pengaruh kan. Oke, kalau nggak ada yang jadi pertanyaan lagi sementara ini kita lanjutkan aja dulu ke hukum Newton 4. Hukum Newton 4, jika dua benda dengan massa M1 dan M2 berada terpisah dengan jarak R, maka pada masing-masing benda akan timbul gaya tarik-menarik sebanding dengan perkalian M1 kali M2 dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Dan arah gayanya adalah sepanjang garis hubung kedua benda. Ini garis hubungnya ya, paling. Jadi F1 adalah sama dengan F21. F12 sama dengan F21. Nah, jadi maksud hukum Newton keempat itu seperti pada gambar. Ada dua benda yang jaraknya terpisah. Nanti apabila tarik menarik, misalnya ini ada gaya tarik menariknya ya, ada gravitasinya nih berarti. Tapi dengan jarak R, maka nanti rumusnya adalah berarti F1-nya adalah sama dengan F21-nya
Itu sama aja rumusnya dengan G. Nah ini karena berbanding lurus dengan M1 kali M2-nya, kemudian berbanding terbalik dengan R kuadrat, dengan jarak kuadrat ya. Berbanding terbalik. Itu dibagi R kuadrat. Dengan G disebut konstanta gravitasi universal yang harganya G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah ini G adalah konstanta gravitasi universal. Universal ini berarti beda dengan gravitasi bumi lagi ya. Ini secara universal, bisa bumi dengan bulan, bisa bumi dengan yang lainnya kaitannya ya. Ini adalah besarnya sebagai G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, kita ke bawah lagi. Nah itu ya, kita bawa lagi seperti ini. Gaya berat benda di bumi adalah gaya gravitasi bumi pada benda. Gambar 3.9 menggambarkan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Gaya berat benda di atas permukaan bumi dapat dinyatakan dengan B-nya adalah G-nya, yaitu M kali M kecil. Jadi massa bumi dikali massa bendanya, di mana nanti suatu benda itu M atau M kecilnya ada jaraknya atau ada ketinggiannya, misalnya ada jaraknya dengan bumi. Bisa dilihat pada gambar ya, ada jarak H-nya. Dengan R sama dengan R plus H. R itu adalah jari-jari buminya yang R besar. Jadi M besar itu massa buminya, R besar adalah jari-jari buminya, ditambah dengan H. Jadi jarak atau H-nya itu, jarak yang dinyatakan itu adalah dari pusat ya, berarti dari pusat bumi. Dari pusat bumi. Jadi misalnya ini, jadi R-nya dihitungnya dari sini ke sini ya. Ini R-nya. Jadi dihitungnya ke pusat bumi ya. Jadi H-nya ditambah dengan jari-jari buminya ya. Jadi sampai ke pusat sini ukurnya. R sama dengan R besar tambah H. Di mana M adalah massa bumi ya udah tadi. G sama dengan, nah ini kecepatan gravitasi ya, G kecil ini adalah G atau gaya universal tadi dikali massa bumi dibagi R kuadrat atau jarak tadi terhadap pusat bumi. Jadi jarak benda terhadap pusat bumi dengan ketinggian H. Nah ini gerak orbit satelit. Nah ini kita bisa buat ngitung gerak orbit satelit juga ya dengan rumus seperti ini. Kita baca dulu ya. Ini ada F besar C. Satu yang bergerak mengelilingi orbit suatu.
Jadi gaya sentrifugal namanya itu, melawan gaya gravitasi bumi, arahnya berlawanan gaya sentripetal. Misalnya gaya sentrifugal sama dengan gaya sentripetal, yaitu Fc sama dengan mv kuadrat dibagi R, dengan M adalah massa satelitnya, kemudian V adalah kecepatan linearnya. Nah, kecepatan linear kemarin kita udah bahas adalah kecepatan menurut keliling lingkaran ya, misalnya karena jadi kalau pada orbit ya, karena orbit itu berbentuk lingkaran, berarti kalau kecepatan linearnya adalah kecepatan seperti mengikuti apa kelilingnya, jaraknya jarak kelilingnya gitu. Jadi misalnya ini orbitnya nih ya, orbitnya karena orbit itu berputar mengelilingi bumi ya berarti bulat ya, lingkar atau lingkaran ya. Jadi kecepatan linearnya ya ini keliling, kecepatan selama dia ikuti garis lingkaran tadi, keliling lingkaran tadi. Itu V-nya jadi pakai kecepatan V linear dia tetap. Jadi nggak pakai kecepatan sudut ya. Nah itu contoh 4, langsung contoh 4 aja nih biar jelas. Hitunglah gaya tarik menarik antara bumi dan bulan jika diketahui massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, massa bulan 7,35 kali 10 pangkat 22 kg, jarak bumi bulan adalah 3,84 kali 10 pangkat 8 meter, dan gaya universalnya adalah 6,677 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Gaya tarik menarik gravitasi antara bumi dan bulan adalah, nah ini ibarat kata bulan ini kan juga mengorbit pada bumi ya, jadi bisa dikatakan ini sebagai satelit juga ya, bulan seperti satelit juga dia, karena dia bergerak mengelilingi bumi melingkar seperti orbit satelit. Itu F rumusnya, berarti gayanya adalah gaya tarik tadi. Nah, R yang dihitung adalah R mulai dari sini nih. R mulai dari sini sampai titik pusat bulannya ya gitu. Jadi bukan hanya sampai titik keluarnya bulan, tapi sampai titik pusatnya bulan juga R. Kalau tadi kan kita ngitung misalnya selisih ini kan H-nya ya. Nah ini ternyata ditambah R bumi ya. Ini ternyata karena dengan bulan kan dia juga lebar juga nih bulan ternyata kan. Karena bulan berbentuknya sangat besar juga, maka dihitung juga dari jarak R bulan. Berarti nanti R buminya berapa ditambah H-nya ditambah, berarti nanti R-nya itu adalah sama dengan R besar ditambah H ditambah R bulan ya, jari-jari bulan. Nah itu R-nya nanti. Tapi karena di sini sudah diketahui R-nya ya, kebetulan R-nya sudah ketahui. Tapi kalau nggak diketahui ya kita pakai rumus ini tadi, harus dihitung dari, karena bulan ini besar berarti kan harus dihitung dari R-nya bulan juga berarti. Karena antara pusat dan pusat ini juga harus dihitung. Jadi R besar bumi, R besar itu artinya ya jari-jari bumi ditambah H-nya jarak antara bumi sampai bulan, kemudian ditambah dengan jari-jari bulan atau R bulan. Nanti untuk tentuin R-nya ini kalau nggak diketahui seperti ini, kalau ini kebetulan soal sudah diketahui besarnya ya, jarak apa, jarak bumi bulannya udah ketahui. Kalau belum ya harus pakai cara itu. Jadi F-nya adalah G M bumi dikali M bulan atau massa bumi dikali massa bulan dibagi R
wadah atau jaraknya tadi antara pusat bumi dan pusat bulan sampai pusat bulan. Nah, kita sudah jam berapa nih? Masih ada waktu ya. Masih ada waktu sedikit. Kita bahas penerapan hukum Newton. Penerapan hukum Newton halaman 3.19. Nah, ini karena kita nih sebagian udah dibahas pada yang sebelumnya tadi, kita langsung saja ke halaman 3.20 ya, contoh 5. Karena langsung penerapannya kan, contoh aja. Ini sebenarnya sama dengan tadi yang kita bahas tadi ya. Langsung ke contohnya aja karena ini berhubungan dengan penerapan saja. Sebuah benda dengan massa 2 kg berada pada bidang horizontal dan mendapat gaya luar F sama dengan Newton. Jadi ada gaya luarnya sebesar F. Artinya ada gaya luar, artinya ada gaya yang mengaruhi kotak ini, yaitu gaya narik nih. Jadi ditariknya ke arah V-nya ini ya, ke arah V-nya. Jadi seakan-akan ada yang menarik ke arah V gitu. Ke arah F-nya ini. Sebesar 10 Newton. Jadi arahnya miring 30 derajat ke atas ya, seperti pada gambar. Nah, maksud gaya luar itu berarti ada yang mempengaruhi dalam ini nih, maksudnya adalah yang mengaruhi ini adalah seakan-akan ada yang menarik sebesar 30 derajat. Dengan G-nya sudah diketahui 9,8. Tentukan percepatan benda jika bidangnya licin. Berarti ini licin ya, mu-nya atau koefisien geseknya sama dengan 0. Berarti nggak ada, bidang itu licin sekali ya, karena 0. Jadi nggak dianggap lah, nggak ada gaya geseknya. Nah, ini percepatannya apa ya, M kali A saja ya, karena nggak ada pengaruh gaya gesek. Nah, cuma karena dia itu adalah gaya jadi kalau ada yang narik ke sini berarti kan seakan-akan berarti bergerak. Oke. Berarti yang bergeraknya berarti dia ke arah sini ya tetap. Jadi walaupun ada yang nariknya ke arah F ini tadi, tapi pasti bergeraknya ke arah, ini yang ditanyakan adalah gayanya ke arah ke kanan ya. Maksudnya bisa jadi ini gaya kesini ke berapa yang ditanyakan, atau gaya kesininya ke berapa. Nah, ini yang mau ditanyakan apa ini? Percepatan bendanya ya berarti. Nah, kita cari-cari satu berarti. Karena nah seperti kayak tadi benda miring, misalnya kalau miring dia arahnya kemana nih bergeraknya benda itu ya. Nah, walaupun ada yang narik tadi ke atas, jadi kita harus pakai nalarnya dulu. Walaupun nariknya ke atas, tapi benda itu pasti yang bergeraknya ke kanan kan gitu. Walaupun yang narik ke atas. Nah, cuman kita makanya mencari ini gayanya yang ke kanan ini, yang di fx ini ke kanan ini berapa sebenarnya kan gitu.
Nah, itu kita pakai rumus vektor lagi, F cos 30 Fx-nya. Maka nanti gaya yang bekerja itu berarti gaya yang sesungguhnya bekerja adalah gaya Fx gitu. Gaya ke arah Fx. Kalau tadi misalnya pas turunan berarti ke arah, ya bukan gaya ke arah WY-nya kan, berarti tetap ke arah sini ya, berarti gaya ke arah Wx gitu. Nah seperti ini juga, walaupun ada gaya yang mengaruhnya ke atas sana, tapi kan sebenarnya bergeraknya ke kanan gitu. Nah itu maksudnya begitu. Jadi walaupun di sini di pertanyaan nggak ada pertanyaan hanya percepatan benda jika benda yang licin, jadi kan di situ nggak ada pertanyaan percepatan benda jika pada horizontal kan gitu, pada bidang horizontalnya gitu. Jadi tetap aja kita harus pakai nalarnya ini bergerak kemana sebenarnya arah benda ini. Bendanya bergeraknya ke atas atau ke arah kanan ini gitu. Yang jelas bukan ke arah atas ya, walaupun ada juga gaya ke arah atas, tapi pasti bergesernya dia ke kanan karena dia di bidang datar kan gitu. Pasti bergeraknya ke kanan. Bukan terbang ke atas jadinya gitu kan gitu maksudnya. Jadi kita cari tetap Fx-nya berarti. Nanti percepatan dari Fx-nya itu. Nah itu diketahui di penyelesaiannya. Seperti itu ya, jadi kira-kira penerapannya. Jadi kita harus tahu ini bergeraknya kemana arah benda ini gitu. Utamanya di situ. Walaupun ada gaya lain yang mempengaruhi juga gitu. Misalnya seperti bidang licin tadi, walaupun ada gaya ke arah WY, tapi kan dia tetap, atau gaya W-nya ke bawah, tapi dia meluncurnya kan miring gitu. Nah itu berarti nyarinya yang sebenarnya adalah gaya pas miring ke bawahnya tadi. Ya seperti ini misalnya benda miring tadi berarti ke sini yang kita cari, arah ke Wx-nya gitu ya kalau tadi vektor. Nah kalau bidang kasar gimana? Yaitu ada koefisien geraknya sebesar 0,5, berarti ada gesekan, ada bedanya kasar ya, jadi ada gesekan sehingga seperti agak ngerem dikit lah gitu, ada hambatannya. Nah dipengaruhi ya tinggal masukin aja tadi ya rumusnya F kecil itu atau gaya geseknya adalah mu kali n atau gaya normalnya. Kayaknya kita apa ya, ini satu lagi deh, satu lagi aja Mas ya nih ya, yang nerang ini aja nih bawah ini dana kasar. Jadi kalau keadaannya diam efeknya sama dengan 0 ya. Tadi kalau bendanya diam misalnya tidak bergerak ke arah, jadi kan sumbu x-nya ini, sumbu x-nya ke arah sana ya, berarti kan x-nya. Berarti kalau tidak bergerak ke arah x, berarti Fx-nya adalah sama dengan 0. Jadi W sama dengan min Fy min N sama dengan 0. N sama dengan W min Fy. Ke bawah lagi deh Mas. Fy-nya sama dengan F kali sin 30. Jadi Fy-nya sin 30 ya. Jadi maksudnya sin 30 yang, jadi kalau ini kan tadi F, ini Fx, ini Fy. Berarti yang searah Fy-nya ini atau ke atas di sini, Fy-nya ini
adalah F kali sin 30, karena sini sebetulnya 30 derajat ya. Sama dengan 10 kali setengah Newton. Nah, W-nya yang ke bawah, W-nya sama dengan M kali G. Jadi N sama dengan 19,6 atau W-nya itu 19,6 dikurang FY-nya, kemudian N sama dengan 14,6. Itu bisa dilihat, itu rumusnya dari N-nya itu dari yang di atas tadi ya, N sama dengan W dikurang FY di atasnya tadi. Kemudian gaya geseknya adalah mu kali N-nya 0,5 tadi, koefisiennya kali N yang udah kita ketahui tadi 14,6. Jadi pada arah horizontal berlaku hukum Newton 2, yaitu Fx kali M kali A sama dengan Fx min F sama dengan M kali A. Jadi kenapa dikurang F kecil, dikurang gaya geseknya gitu? Maksudnya karena pada efek pada pergerakan terhadap sumbu X ini ada pengaruh gaya gesek ya. Jadi dikurang dulu dengan gaya geseknya. Jadi efeknya nanti misalnya lebih besar daripada bidang geseknya kan, dari gaya geseknya, berarti sisanya itu adalah gayanya yang bergerak ke arah X gitu. Jadi misalnya kalau digambar dikit lagi ya. Jadi kalau ada sisa gayanya, berarti itulah arah gayanya ke situ, besarnya dan arahnya ke situ. Misalnya gini, ini arah Fx nih ya. Nah ini arah F-nya gitu, berlawanan misalnya. Nah misalnya Fx ini lebih besar daripada F, berarti ada sisanya kan kalau dikurangi. Gitu. Berarti nanti sisanya itu adalah gaya arah yang kemana arah gayanya itu, berarti gaya sisanya itu hasil pengurangan dengan gaya yang bertolak belakangnya ya, atau gaya geseknya tadi. Jadi yang dipakai adalah karena arahnya ke kanan ya, pada yang dipertanyakan di soal tadi, pada bidang datar itu tadi, arahnya ke kanan tetap karena efeknya lebih besar daripada F kecilnya atau gaya geseknya, sehingga Fx dikurang M F adalah sama dengan M kali A. Jadi gaya yang bekerja adalah gaya Fx dikurang F kecil atau dikurangi gaya gesek. Itu jadi F sama dengan M kali A. Jadi F-nya itu Fx-nya harus dikurangin dengan gaya geseknya dulu ya gitu maksudnya. Sehingga nanti arah Fx-nya berapa yang sesungguhnya gitu maksudnya gitu. Harus dikurangi dengan gaya remnya dulu ya gitu. Kalau kecuali bijelangnya licin berarti nggak usah dikurangi dengan gaya F kecilnya, langsung saja F sama dengan Fx sama dengan M kali A. Tapi kalau ada gaya geseknya, maka harus Fx-nya ini atau gaya ke arah X-nya ini harus dikurangi dengan F kecilnya dulu gitu. Kalau koefisiennya bendanya kasar. Nah, jadi percepatannya seperti itu tadi, tinggal nyari aja, diolah lagi. Oke, untuk malam ini kita sudahi dulu ya, karena juga nanti kayaknya panitia mau ada urusan nih adminnya. Kita mudah-mudahan ada lumayan sedikit penjelasan ya, mudah-mudahan. Kita nanti sambung lagi pada pertemuan lagi minggu depan, tapi kita masih bisa berkomunikasi lewat chatting group atau yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, makasih ya semuanya.